Kasus Pitup terkenal sebagai kasus paling lama sepanjang sejarah. Kok bisa lama ya? Entahlah guys. Saya juga rada-rada bingung dalam memberikan statement tentang masalah itu. Daripada terus bingung, lebih baik kita menjernihkan hati dan pikiran dengan cara menyimak update Pitup terbaru edisi 19 Maret. Oke, langsung saja kita gunduli bersama-sama. Check it out. Di bagian pertama ada curhat Pituber. Orang yang bela Picup kemungkinan besar adalah orang-orang yang belum mengerti gimana bisnis digital itu bekerja. Dan mereka taunya menghasilkan uang dari internet. Itu ya dari APK-APK money game. Mereka selalu bilang Picup adalah bisnis masa depan, bisnis masa kini, dan bla 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 bla. Ketika mereka ditanya apakah mereka sudah pernah main APK lain dan membandingkannya, mereka bilang sudah dan katanya Picup itu memang beda. Ternyata APK pembandingnya adalah APK money game juga. Contoh saja, DHI atau Laran Sedu, semua APK yang mereka promosikan adalah APK money game. Mereka membandingkan APK money game satu dengan money game yang lain. Ya sama aja dong, cuma beda collapse-nya. Karena skemnya money game adalah sebuah keniscayaan. Semenjak di take down SWI bulan Februari 2021 dengan dikeluarkannya surat SWI nomor 282, sudah jelas tuntutan member Picup terkait PP-nya. Tapi kenapa ya sampai sekarang tuntutan tersebut tidak terpenuhi? Hal itu karena Picup terlalu banyak drama. Bener guys, terlalu banyak drama. Dan anehnya, ketika lagi booming, bisnis ilegal dibela-belain. Ketika scam, mereka ngadu ke pihak yang berwajib, minta keadilan hukum, padahal dia sendiri melanggar hukum, telah jadi pemain bisnis ilegal. Picup memang bisnis luar biasa, karena banyak drama tercipta karenanya. Pasti di sini masih banyak mantan bebek dungu yang mengincar rebahan dapat duit banyak. Mereka semua akan menjadi incaran sales-sales robot trading. Picup adalah kumpulan orang-orang idiot, mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan impasnya. Picup adalah perkumpulan orang yang memanfaatkan orang-orang yang nihil pengetahuannya. Picup adalah perkumpulan orang-orang yang suka membodohi orang. Picup mencari mangsa yang ingin sukses tapi tidak mau kerja. Sudah susah malah disusahin. Memang Picup itu tidak ada peri kemanusiaan ya. Orang-orang rela jual tanah demi menguntungkan leadernya lewat fast track. Emangnya secepat itukah proses memenjarakan seseorang? Ada prosedur yang harus dilalui kan? Buktinya sudah ada pemanggilan untuk leader, artinya sudah ada kemajuan. Sebentar lagi jadi saksi dan naik jadi tersangka. Jadi harus sabar. Nggak ikut lapor tapi berharap cepat ketangkep. Itu harapan halu. Sama seperti orang ingin kenyang tapi nggak mau makan. Ada 3 pilihan cerdas bagi Pituber. Antara lain, pertama, mengikhlaskan saja uang fast track. Atau yang kedua, turut melaporkan ke baris krim. Atau yang ketiga, terus terombang-ambing hidup dalam halusinasi Picup akan on. Ayo, Anda pilih yang nomor berapa? Silahkan komen. Dulu Picup dipuja-puja, sekarang dihujat. Pas diingetin marah-marah dibilang haters. Kalau nggak ada haters, maka akan semakin banyak korbannya Picup, ya kan? Itulah gunanya hater, mengkritik dan dikritik. Kalau tidak, semua aksi kejahatan itu akan berjalan mulus. Yang mengkritik haters itu karena terganggu dengan jalan sesat yang dilakukannya. Kalau nggak ada haters, mau dikemanakan negara tercinta Indonesia ini? Apa kalian mau kejahatan penipuan merajalela? Mikir itu pakai hati, bukan pakai otak, tapi pakai dengkul. Kalau pakai otak, jalan sesat itu akan kau jadikan untuk memperdaya orang dalam ketidaktahuannya. Nasib baik ada haters. Haters itu cerdas dan intelektual, tidak sembarangan dalam mengkritik. Para pemuja Picup nurut seperti bebek dungu, digiring ke kiri manut, digiring ke kanan manut, suruh nyebur sumur juga manut. Aduh. Kritikan haters terbukti. Jadi para pemuja Picup, kalian itu hanya memanfaatkan orang untuk mendapatkan pundi uang hasil ketidaktahuan orang. Itulah yang dimaksud nipu, yaitu memanipulasi kata-kata untuk membodohi orang. Ya wajarlah menghujat, dulu dipikir aplikasi bagus. Katanya menolong ekonomi orang, long life lah, apalah itulah. Banyak kali cakapnya.
Wajar aja orang-orang pada mau, namanya kemarin lagi pandemi, ekonomi merosot. Awalnya kita pikir memang bisnis bagus, menolong orang banyak. Ternyata dipikir memang aplikasi bagus. UMKM lah, apalah inilah, sok-sokan lah. Ampun deh. Bersyukur ada tim Mayoni yang mewakili kita semua. Kepada mereka layak acungi jempol, bergerak cepat. Sejak di take down sama SWI tanggal 17 Februari 2021, banyak orang nggak percaya Picup akan on lagi. Dan berdasarkan penelusuran ke berbagai kementerian atau badan terkait legalitas Picup, bulan Maret 2021 saya teriak-teriak menantang manajemen Picup debat terbuka soal kemungkinan on atau tidak. Karena saya yakin nggak akan on lagi. Makanya saya larang teman-teman untuk login waktu Juli Picup sempat nongol 10 hari. Saya katakan hanya akan bertahan 14 hari saja. Gabung ke Picup adalah kesalahan terbesar saya. Mungkin inilah alasan Tuhan mengirim saya ke Picup. Para member disuruh dan dipaksa agar membeli produk-produk P+, agar bisa login ke Picup biar terbuka Picup itu. Disuruh beli barang-barang produk Picup yang nggak ada gunanya. Lagian produk P+ itu mahal-mahal dan gak ada gunanya. Disuruh Mega Kopi ke P+ beli produk. Amit-amit, cabang bayi. Semenjak P+ hadir, saya sudah gak percaya lagi bahwa Picup itu tidak layak diperjuangkan. Malahan saya melarang teman-teman di Picup jangan beli produk-produk P+. Itu hanya akal-akalan mereka buat bikin usaha baru. Memang waktu itu keadaannya seperti robot lah memang. Leader di atas itu terus-terusan nyuruh Mega Kopi ke P+. Ayo Mega Kopi, ayo Mega Kopi. Kalau nggak Mega Kopi nggak bisa on Picup, kata leader. Kenyataannya memang on Picup waktu itu. Tapi begitu mau mencarikan pipi di exchange counter, sengaja nggak bisa, alasannya server gangguan. Jadi mesti antri katanya. Saya coba berulang-ulang, terus-terusan nggak bisa. Besoknya setelah 1 minggu malah main tenis. Main tenisnya 1 tahun lagi. Emang penipu mereka semua. Saya melihat dua perbedaan yang aneh dalam statement SWI dan manajemen Picup. Mereka selalu menyangkal. Kedua belah pihak ini selalu berbeda argumen dalam penyampaiannya ke publik. Saya menyelidiki terus ada apa dengan Picup ini. Kesimpulan yang saya dapat, ini semua akal-akalan si manajemen Picup buat menggeruk harta member yang Mega Kopi. Kalau Anda bertanya kapan Picup on, bertanyalah ke manajemen Picup selaku orang yang dianggap mengurusi atau nanya ke tim 9 yang dikadang-kadang sedang memperjuangkan Picup. Yang lebih bodoh lagi jika Anda nanya kapan Picup on ke regulator atau SWI. Nanya itu ya ke internal pihak Picup, bukan ke orang eksternal. Catat tuh guys. Kedok mereka, para penipu Picup sudah terbaca dari tanggal 15 Maret tahun lalu. Makanya saya tidak berminat buat beli apapun di P+ atau di Picup. Muak rasanya dijadikan budak oleh mereka. Mereka hanya menguras harta dari masyarakat yang mau dijerumuskan. Capek ngasih edukasi ke mereka. Parah emang kalau sudah kena hipnotis dunia maya. Rasanya kayak kena bumbu-bumbu sedap rendang padang di muka mereka. Ngeri coy. Gara-gara edukasi antek-antek Picup, banyak yang kehilangan bukti di Picup. Banyak juga yang masih tidur lelap. Kemana Wilbert semenjak ada pelaporan Bareskrim? Kan dia nggak muncul di permukaan. Berarti ada yang tidak beres di Picup. Gara-gara Picup banyak orang nggak tahu lagi nasibnya jadi apa. Dan gara-gara Picup juga para member harus menanggung beban mental dan hutang di mana-mana. Yakin terhadap adanya suatu hukuman, tidak harus melakukan kesalahan agar mengetahui hukuman itu ada. Yakin terhadap Picup bisa on, tidak harus mengetahui lebih dulu siapa yang bekerja. Segmen selanjutnya kita bahas motivasi VTuber. Tema motivasi kali ini adalah impian kecil vs impian besar. Mana yang lebih cepat tercapai, impian kecil atau impian besar? Kemungkinan impian kecil karena memang lebih mudah. Tapi jangan salah, bisa jadi impian besar yang lebih cepat tercapai. Kenapa? Karena melibatkan orang banyak, sehingga yang berjuang bukan 1-2 orang, tetapi ratusan orang, bahkan ribuan orang. Namanya jalan bareng-bareng ya menyenangkan. Belum sampai di tujuan aja udah seneng, apalagi kalau sudah sampai, ya kan? Sering saya bilang, buatlah masa depan orang lain jadi lebih cerah, lebih bright, lebih shining, dan lebih glowing.
Kalau perlu, orbitkanlah orang lain. Terus gimana dengan impian dan masa depan kita sendiri? Tenang, insya Allah nasib kita ikutan cerah. Jangan sampai ada tim yang ngomong, "It's my dream, not hers." Definisi sukses sepertinya perlu direvisi. Definisi sukses yang lebih tepat adalah saat kita mensukseskan orang lain dan berorientasi di akhirat. Sebenarnya, jika diberi sukses di dunia, itu anak tangga menuju sukses di akhirat. Leader harus jadi ladder atau tangga, membuat orang-orang naik. Founder harus jadi fondasi, membuat dasar yang kuat. So, brother, jangan terlalu bangga dengan status leader atau founder kalau ternyata fungsi utamanya nggak berjalan. Sampai di sini paham ya? Sekian rangkuman update video kali ini. Terima kasih sudah stay. See you.